Contohnya berarti katakanlah mimpi basah pada jam 3. Setelah itu bangun, dia lupa kalau sedang mimpi basah, terus langsung ambil wudhu, sholat subuh ya. Setelah itu baru sampai setengah hari perjalanan sholat duhur, dia baru ingat, oh iya tadi malam itu saya mimpi basah dan ada basahnya di celana saya, dan itu harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan dari para subscriber channel Al-Hadafi ya. Jadi ada sebuah pertanyaan dari salah satu beberapa subscriber channel Al-Hadafi yang menanyakan bagaimana hukumnya ketika seseorang mimpi basah lantas ia melakukan sholat subuh ya, melakukan sholat subuh karena bangun dari mimpi basahnya, dan ia lupa. Bagaimana hukumnya, apakah berdosa ya atau tidak ketika melaksanakan sholatnya tersebut, dan apakah sholatnya diterima oleh Allah atau tidak. Oke, jadi begini ya, yang namanya seseorang lupa itu insya Allah pasti dimakfu ya. Dimakfu itu pasti dimaafkan. Seseorang yang lupa itu pasti dimakfu, jelas. Contoh saja, kita dalam keadaan puasa lantas lupa minum, katakanlah benar-benar lupa, bukan disengaja ya, benar-benar lupa tanpa disengaja, tanpa ada unsur kesengajaan, itu pasti dimakfu dengan catatan nanti sholatnya dilanjut lagi. Nah, ini ada kutipan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin ya, itu mengatakan bahwa seseorang muslim yang melaksanakan sholat dengan adanya rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang terlupakan, maka jelas itu tidak sah ya. Serta Imam Nawawi mengatakan juga dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Syafi'i ya, seorang mukmin yang melaksanakan sholat ya, dan dia dalam keadaan berhadas, entah itu hadas kecil ataupun hadas besar, itu dia tidak sah sholatnya, walaupun dia dalam keadaan lupa ataupun dia dalam keadaan sengaja. Nah, dengan catatan di sini, kalau dengan sengaja itu jelas dosa hukumnya karena sengaja ya. Itu dikutip dalam kitab Al-Majmu' jilid 2 Shahifah 64. Jadi pada dasarnya hukumnya adalah dimakfu atau tidak apa-apa melakukan sholat karena kita tidak tahu atau lupa karena mimpi basah. Tapi dengan catatan mimpi basahnya itu dua, mimpi basah yang cuma sekedar mimpi, dan ada kalanya yang benar-benar mimpi basah. Itu diperhatikan ya. Jadi kalau mimpi basah itu semisal kita tidur ya, lantas bermimpi melakukan hubungan intim dengan pasangan kita dan itu mengeluarkan mani. Tetapi ternyata ketika kita bangun itu tidak basah ya. Ternyata kita sudah cek tidak ada yang basah di bawah kita ya. Itu berarti boleh saja dilakukan ya. Nah, sedangkan ketika benar-benar basah ya, kita mimpi basah melakukan hubungan intim dengan pasangan kita, terus kita benar-benar basah, katakanlah keluar air maninya, benar-benar basah ya, jenis air maninya itu kental ya, berwarna putih ya, dan baunya itu kayak seperti adonan roti ya. Nah, itu jadi ada dua permasalahan ya. Kalau cuma sekedarnya mimpi basah saja tanpa adanya basah beneran, itu ya berarti tidak apa-apa, sholatnya tetap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun diterima atau tidak itu adalah hak prerogatif Allah taala ya. Jadi kita hanya menjalankan perintah Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Nah, andai kata kok kita keluar kok benar-benar nyata ternyata dicek itu benar-benar basah, ya berarti kita paling tidak harus mengkodoknya, solusinya ya, harus dikodok setelah ia ingat ya. Contohnya berarti katakanlah mimpi basah pada jam 3, setelah itu bangun
dia lupa kalau sedang mimpi basah, terus langsung ambil wudhu, sholat subuh, ya. Setelah itu baru sampai setengah hari perjalanan sholat duhur, dia baru ingat, oh iya tadi malam itu saya mimpi basah dan ada basahnya di celana saya, dan itu harus diqodho. Jadi pada kesimpulannya, sholatnya tetap tidak sah ketika benar-benar mimpi basah benar, ya. Sholatnya tidak sah dan wajib untuk mengkodoknya. Jangan sampai tidak dikodok dan jangan sampai menunda-nunda mengkodoknya. Apabila sudah ingat berarti harus langsung dilaksanakan kodoknya. Lantas apakah berdosa? Seseorang yang lupa, dalam keadaan lupa, semuanya insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak berdosa karena memang dia benar-benar lupa. Insya Allah itu pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan komentar. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.